Desa kecil itu bernama Kampung Gelap, sebuah nama yang seolah diramalkan oleh nasib buruk yang menyelimutinya. Terletak di lereng bukit yang jarang disentuh sinar matahari, desa ini selalu diselimuti kabut tebal yang bergulung-gulung seperti napas roh-roh gelisah yang tak bisa istirahat. Kabut itu bukan sembarang kabut. Ia datang setiap pagi seperti tirai abu-abu yang menutup dunia luar, dan bertahan hingga malam, membuat udara terasa lembab dan dingin, seolah desa ini terperangkap dalam pelukan makhluk tak kasat mata. Penduduk desa jarang berbicara tentang itu, tapi mereka tahu, kabut membawa rahasia-rahasia lama, cerita tentang orang hilang yang tak pernah kembali, atau suara tangis samar yang terdengar saat angin bertiup kencang. Di ujung desa, dekat hutan belantara yang pohon-pohonnya berdiri seperti penjaga hitam yang mengawasi, berdiri rumah Yati. Rumah itu reot, terbuat dari kayu lapuk yang sudah dimakan rayap, dengan atap seng yang bocor saat hujan deras mengguyur. Setiap hembusan angin malam, rumah itu berderit seperti tulang-tulang retak yang berusaha bangkit dari kubur. Yati, seorang janda muda berusia 28 tahun, tinggal di sana sendirian bersama mertuanya, Embok Siti. Wajah Yati masih cantik, dengan kulit sawo matang yang halus dan rambut hitam panjang yang sering diikat sederhana, tapi matanya menyimpan kegelapan, sebuah tatapan lelah yang seperti sumur tanpa dasar, penuh dengan mimpi-mimpi yang hancur. Yati menjadi janda sejak setahun lalu, ketika suaminya, seorang petani sederhana bernama Joko, tewas dalam kecelakaan misterius di sawah. Mereka bilang itu longsor tanah yang tiba-tiba, tapi Yati tahu ada yang aneh. Malam sebelum kejadian, Joko pulang dengan wajah pucat, bergumam tentang bayangan hitam yang mengikuti langkahnya dari hutan. "Ada yang memanggil nama kita, Yati," katanya saat itu. Suaranya gemetar seperti daun kering. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan terkubur di lumpur, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya, seolah dia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Sejak itu, Yati merasa desa ini semakin menyeramkan, seolah kutukan Joko masih bergantung di udara. Kini, Yati menghabiskan hari-harinya merawat Embok Siti, mertuanya yang sudah tua renta. Embok Siti berusia sekitar 70 tahun, dengan kulit keriput seperti kertas kusut yang mudah robek, dan mata yang redup tapi tajam saat marah. Tubuhnya ringkih, sering batuk-batuk kering yang terdengar seperti suara makhluk yang sekarat di malam hari. Embok Siti tak pernah lelah menyalahkan Yati atas kematian Joko. "Kau pembawa sial. Kalau bukan karena kau, anakku masih hidup," katanya hampir setiap hari, suaranya serak dan penuh dendam, sambil menunjuk dengan jari keriput yang gemetar. Yati hanya diam, menelan ludah pahit, karena dia tahu bertengkar hanya akan membuat rumah ini semakin seperti neraka kecil. Tapi di dalam hati, Yati merasa seperti tahanan, terjebak dalam rutinitas yang menyiksa, tanpa jalan keluar. Kehidupan mereka penuh kemiskinan yang seperti belenggu besi yang semakin ketat. Makanan seadanya, nasi dingin dengan lauk sayur basi atau ikan asin yang sudah berbau amis, hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati. Hutang menumpuk di warung desa, dan Yati sering meminjam dari tetangga yang memandangnya dengan kasihan campur curiga. Pagi-pagi buta, Yati sudah bangun untuk memasak air di tungku kayu yang asapnya membuat matanya perih, lalu membersihkan rumah yang selalu berdebu seperti abu dari api neraka. Siang hari, dia bekerja di sawah tetangga sebagai buruh tani, membungkuk di bawah terik matahari yang jarang muncul, tangannya penuh lecet dan kotoran. Malam hari, saat kabut semakin tebal, Yati duduk di teras rumah, memandang hutan belakang yang gelap gulita, sambil mendengar suara-suara aneh. Suara itu yang membuat semuanya semakin seram. Malam demi malam, saat desa tenggelam dalam keheningan yang mencekam, Yati mendengar bisikan samar dari hutan. Awalnya, ia mengira itu angin yang bermain-main di antara daun-daun, tapi lama-kelamaan, bisikan itu semakin jelas. "Yati! Yati!" Seolah ada suara perempuan tua yang memanggil namanya, campur aduk dengan tawa pelan yang seperti jeritan tertahan. Yati pernah mencoba mengabaikannya, tapi suara itu merayap masuk ke mimpi-mimpinya. Dalam mimpi, dia melihat hutan itu hidup, pohon-pohon dengan akar seperti tangan yang meraih-raih, dan di antara pepohonan, bayangan hitam bergerak lambat, mendekat dengan mata merah yang berbinar. Bangun dari mimpi itu, Yati selalu berkeringat dingin,
Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang, dan rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Mbok Siti juga merasakan hal aneh, meski dia tak pernah mengakuinya. Suatu malam, saat Yati sedang menyisir rambut Mbok Siti di kamar sempit yang hanya diterangi lilin redup, mertua itu tiba-tiba menjerit pelan. "Ada yang melihat kita, Yati, dari jendela," katanya. Matanya melebar ketakutan. Yati berbalik cepat, tapi di luar jendela yang kotor, hanya kabut yang bergulung, dan sesosok bayangan samar yang menghilang secepat kilat. Sejak itu, Mbok Siti semakin pemarah, sering bergumam sendirian di sudut rumah, seolah berbicara dengan hantu tak terlihat. Yati mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hayalan, tapi deep down, dia tahu desa ini menyimpan rahasia gelap. Cerita lama dari tetangga tentang pesugihan, ritual kuno untuk kekayaan dengan harga nyawa, mulai terngiang di pikirannya, meski dia tak percaya sepenuhnya. Hari berganti hari, tapi ketakutan itu tak pernah pergi. Suatu sore, saat Yati pulang dari sawah dengan tubuh lelah dan baju basah keringat, dia menemukan Mbok Siti duduk di teras, memandang hutan dengan tatapan kosong. Hutan itu haus, Yati. Haus akan darah, gumam Mbok Siti tiba-tiba. Suaranya seperti bisikan angin. Yati merinding, bulu kuduknya berdiri. Malam itu, bisikan dari hutan semakin kuat, seolah memanggil Yati untuk mendekat. Dia berdiri di depan pintu, tangannya gemetar memegang gagang, tapi tak berani keluar. Di luar, kabut bergerak seperti makhluk hidup, dan suara itu bergema lagi. "Yati, datanglah, kekayaan menunggu." Desa yang terkutuk ini seolah menunggu saat yang tepat untuk menelan jiwa-jiwa yang lemah, dan Yati merasa dirinya semakin dekat dengan jurang kegelapan itu. Di tengah malam yang sunyi, saat jam dinding tua berdetak lambat seperti detak jantung yang sekarat, Yati berbaring di kasur tipisnya, mata terbuka lebar. Suara bisikan itu tak henti-hentinya, merayap masuk ke telinganya seperti ular beracun. Mbok Siti di kamar sebelah mendengkur tidak teratur, tapi sesekali terdengar erangan pelan seolah dia sedang bermimpi buruk. Yati bangun, berjalan pelan ke jendela, dan mengintip keluar. Hutan itu seperti mulut hitam yang terbuka lebar, siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa bau amis seperti mayat busuk, dan Yati melihat sesosok bayangan tinggi kurus berdiri di pinggir hutan, memandang langsung ke rumahnya. Jantung Yati berhenti sejenak, napasnya tersengal. Apakah itu hayalan? Atau pertanda bahwa kutukan desa ini mulai menjangkau dirinya? Pagi harinya, kabut masih tebal, dan desa terasa lebih sepi dari biasanya. Yati mencoba melupakan malam tadi, tapi bekas ketakutan itu seperti luka yang tak sembuh. Dia tahu, hidupnya di kampung gelap ini bukan sekadar kemiskinan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih haus, yang mengintai dari bayang-bayang. Dan bisikan itu, oh bisikan itu, seolah menjanjikan jalan keluar, tapi dengan harga yang mungkin terlalu mahal untuk dibayar. Yati bangun pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan desa mulai berkokok, dengan tubuh yang sudah terasa berat seperti batu. Kabut pagi masih menyelimuti kampung gelap, membuat udara terasa lembab dan menekan dada, seolah desa ini tak pernah benar-benar terbangun dari mimpi buruk malam sebelumnya. Dia melirik Mbok Siti yang masih mendengkur di kamar sebelah. Suaranya tidak teratur seperti napas seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Yati menghela napas panjang, merasa api di dalam dadanya mulai menyala. Api ambisi yang selama ini dia coba padamkan, tapi kini semakin membara seperti bara yang tak bisa dipadamkan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Yati harus pergi ke sawah milik tetangga untuk bekerja sebagai buruh tani. Jalan setapak menuju sawah licin karena embun malam, dan Yati berjalan hati-hati. Sepatu bututnya tenggelam dalam lumpur yang seperti tangan dingin yang menarik kakinya ke bawah. Sawah itu luas, berlumpur coklat yang lengket, dan panas matahari yang jarang muncul di desa ini tiba-tiba menyengat seperti jarum panas yang menusuk kulit. Yati membungkuk berjam-jam, menanam bibit padi dengan tangan yang sudah lecet dan berdarah kecil-kecil. Keringat mengalir deras, bercampur dengan lumpur, membuat tubuhnya terasa seperti sedang direbus dalam air mendidih yang berbau tanah basah. Tapi yang lebih menyiksa adalah pikirannya. Setiap gerakan tangan, dia memikirkan betapa sia-sianya hidup ini, betapa dia layak mendapat lebih dari sekadar upah harian yang tak cukup untuk membeli beras seminggu.
Di sekitar sawah, tetangga-tetangga bekerja juga, tapi Yati merasa sendirian di tengah keramaian itu. Dia sering mencuri pandang ke rumah-rumah di pinggir desa yang lebih beruntung. Ada Bu RT yang baru saja membeli motor baru, mengkilap di bawah sinar matahari langka. Suaranya menderu seperti binatang buas yang bangga. Lalu Pak Haji, yang rumahnya 2 lantai dengan cat putih bersih, lengkap dengan taman kecil yang penuh bunga-bunga cerah, kontras dengan rumah reot Yati yang seperti makam hidup. Setiap kali melihat itu, iri hati seperti racun meracuni pikirannya, merayap pelan dari hati ke otak, membuat napasnya sesak. Kenapa mereka bisa, tapi aku tidak? Gumam Yati dalam hati, tangannya semakin kasar menekan bibit ke lumpur, seolah sedang menghancurkan nasib buruknya sendiri. Racun iri itu membuatnya membayangkan kehidupan mewah, mandi dengan air hangat, makan makanan enak tanpa khawatir besok, dan tidur di kasur empuk tanpa suara derit kayu lapuk. Pulang dari sawah saat matahari mulai condong ke barat, Yati merasa tubuhnya seperti boneka rusak. Kakinya pegal, punggungnya sakit seperti dipukul cambuk tak terlihat, dan perutnya keroncongan. Di rumah, Embok Siti sudah menunggu dengan wajah masam, duduk di kursi bambu yang goyah. Lambat sekali kau pulang. Lapar ini perut. Omel Embok Siti, suaranya serak dan penuh tuduhan, diikuti batuk-batuk kering yang terdengar seperti suara makhluk sekarat yang tersedak tulang. Yati hanya mengangguk lelah, langsung ke dapur untuk memasak nasi dengan api kecil dari kayu basah yang asapnya membuat matanya berair. Saat makan malam, Embok Siti tak henti-hentinya mengomel. Kau pembawa sial, Yati. Sejak kau datang, semuanya hancur. Joko mati, uang habis, dan sekarang kita seperti pengemis. Kata Embok Siti, jarinya menunjuk Yati seperti pisau tajam. Setiap kata itu seperti duri yang menusuk hati Yati, membuat api ambisinya semakin membara. Dia ingin berteriak balik, tapi hanya diam, mengunyah nasi dingin yang terasa seperti batu di mulutnya. Malam itu, hujan deras mengguyur desa, air jatuh seperti air mata raksasa yang tak henti-hentinya. Atap rumah bocor di beberapa tempat, air menetes ke lantai tanah yang menjadi genangan kecil, dan suara hujan seperti ribuan jarum yang menghantam atap. Yati berbaring di kasur tipisnya, mendengarkan hujan sambil memandang langit-langit gelap yang berlubang. Pikirannya melayang ke mimpi-mimpi lama. Dulu, saat masih gadis, dia bermimpi menikah dengan pria kaya, hidup di rumah besar dengan pelayan, dan bepergian ke kota-kota jauh. Tapi kini, mimpi itu seperti hantu yang menggoda, membuatnya gelisah. Ambisi itu seperti api yang tak bisa dipadamkan. Semakin dia coba lupakan, semakin panas membakar dada. Aku harus keluar dari sini, gumam Yati pelan, suaranya tertutup gemuruh hujan. Tapi saat mata Yati mulai terpejam, mimpi buruk datang seperti badai yang tak diundang. Dalam mimpi itu, Yati melihat dirinya berdiri di tengah rumah mewah, dikelilingi tumpukan uang kertas yang berkilauan seperti emas, dan perhiasan yang melingkar di lehernya. Dia tertawa bahagia, tapi tiba-tiba, tangannya terasa lengket. Saat dia lihat ke bawah, tangannya berlumur darah hitam yang kental, seperti tinta dari neraka, menetes ke lantai dan membentuk genangan yang hidup, bergerak seperti ular. Darah itu naik ke kakinya, merayap pelan, dingin dan menjijikkan. Lalu, dari kegelapan ruangan, terdengar suara tawa, tawa Embok Siti, tapi bukan tawa biasa. Itu seperti jeritan dari kubur, bergema panjang dan menusuk telinga, membuat tulang Yati bergetar. Kau pikir kekayaan gratis, Yati? Bayar dengan darah. Kata suara itu, dan tiba-tiba wajah Embok Siti muncul dari cermin di dinding, pucat seperti mayat, dengan mata hitam kosong yang menatap langsung ke jiwa Yati. Yati terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah keringat dingin meski hujan membuat udara sejuk. Jantungnya berdegup kencang seperti ingin loncat keluar dari dada, dan napasnya tersengal-sengal. Dia duduk di kasur, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Hujan masih deras di luar, tapi sekarang terdengar suara lain, seperti tangis samar yang bercampur dengan angin, datang dari arah hutan. Yati menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi api ambisi itu tak padam, malah semakin membara, dicampur dengan ketakutan yang baru. Apa artinya mimpi itu? Pikir Yati, matanya memandang kegelapan kamar.
Dia ingat cerita-cerita lama tentang orang desa yang mencari kekayaan lewat jalan gelap, tapi selalu berakhir dengan kutukan. Tapi ambisinya terlalu kuat. Seperti api yang melahap kayu kering, ia mulai membakar akal sehatnya. Pagi berikutnya, hujan sudah reda, tapi langit masih mendung seperti wajah murung. Yati kembali ke sawah, tapi kali ini pikirannya tak bisa fokus. Setiap sapuan tangan di lumpur, dia membayangkan uang mengalir deras. Iri hatinya semakin dalam saat melihat Bu RT lewat dengan motor barunya, tertawa riang dengan anak-anaknya. Suatu hari, aku juga akan seperti itu, janji Yati pada diri sendiri. Suaranya pelan tapi penuh tekad. Tapi di balik tekad itu, ada bayangan mimpi buruk yang mengintai, membuat punggungnya merinding. Embok Siti, saat Yati pulang, semakin sering batuk. Suaranya seperti suara dari liang kubur, dan matanya memandang Yati dengan curiga, seolah tahu ada sesuatu yang berubah di dalam hati menantunya. Hari demi hari, ambisi Yati seperti monster yang tumbuh di dalam dada, haus akan lebih. Dia mulai memperhatikan orang-orang kaya di desa tetangga, mendengar bisik-bisik tentang cara cepat kaya yang tak biasa. Tapi setiap malam, mimpi buruk kembali, dengan darah yang lebih banyak, tawa Embok Siti yang lebih keras, dan kegelapan yang semakin pekat. Yati merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang, tapi tak bisa berhenti. Api itu terlalu panas, terlalu menggoda. Desa ini, dengan rahasianya yang gelap, seolah menunggu saat Yati jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Malam demi malam, hujan sering datang, membawa angin yang membisikkan janji-janji palsu. Yati mulai terbiasa dengan ketakutan itu, atau mungkin ambisinya yang membuatnya buta. Tapi deep down, dia tahu, api ini bisa membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dan suara tawa dari mimpi itu, seperti jeritan dari kubur, semakin sering terdengar bahkan saat dia terjaga, membuat bulu kuduknya berdiri. Ambisi yang membara, tapi dibungkus kegelapan yang semakin dalam. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya di kampung gelap, seolah langit sengaja menutup mata bulan dan bintang, meninggalkan desa dalam kegelapan yang pekat seperti tinta yang tumpah. Angin malam bertiup pelan, membawa dingin yang menusuk tulang, dan Yati merasa gelisah sejak sore. Kayu bakar di rumah sudah habis, dan tanpa api, malam akan semakin dingin, membuat Embok Siti mengomel tak henti. Dengan enggan, Yati mengambil keranjang anyaman tua dan lentera minyak yang cahayanya redup, seperti mata yang hampir padam. Dia melirik Embok Siti yang sudah tertidur di kursi bambu. Napasnya pelan tapi tidak tenang, seolah sedang berperang dalam mimpi. Cuma sebentar, gumam Yati pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai berdegup tak karuan. Pintu rumah berderit saat dibuka, seperti jeritan pelan yang memperingatkan bahaya. Jalan setapak menuju pinggir hutan licin karena sisa hujan siang tadi, dan Yati berjalan hati-hati. Lentera di tangan kanannya menerangi tanah berlumpur yang seperti permadani hitam. Kabut mulai naik dari tanah, bergulung-gulung di sekitar kakinya, seolah tangan-tangan tak terlihat yang meraih-raih pergelangan kakinya. Suara malam mulai bergaung, kicau burung malam yang aneh, seperti tangis bayi yang jauh, dan dedaunan yang bergesekan seperti bisikan rahasia. Yati mempercepat langkah, tapi hati kecilnya berbisik untuk kembali. Hutan belantara itu selalu membuatnya takut sejak kecil. Cerita tentang roh-roh pengembara yang memanggil nama orang, menyeret mereka ke dalam kegelapan abadi. Tapi kebutuhan lebih kuat. Tanpa kayu, besok pagi mereka tak bisa masak. Saat mendekati pinggir hutan, angin tiba-tiba berubah. Awalnya pelan, tapi kini membawa aroma amis yang menyengat, seperti bau mayat busuk yang baru digali dari kubur basah. Yati menutup hidung dengan lengan bajunya, tapi bau itu meresap masuk, membuat perutnya mual dan kepalanya pusing. Apa ini? Gumamnya. Matanya menyipit mencoba menembus kegelapan. Lentera menerangi pohon-pohon tinggi yang cabangnya bengkok, seperti tangan keriput yang mengancam. Tiba-tiba, suara dedaunan berderak, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Yati berhenti. Jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul gila-gilaan. "Siapa di sana?" panggilnya pelan. Suaranya gemetar dan hampir hilang dalam angin. Dari balik bayangan pohon terbesar, muncul sosok yang membuat darah Yati membeku. Itu seorang dukun tua, tinggi kurus seperti batang pohon mati, dengan kulit keriput yang seperti kulit kayu yang sudah lapuk dan retak-retak.
Rambutnya panjang acak-acakan, putih keabu-abuan seperti sarang laba-laba, dan matanya, matanya berbinar hijau seperti mata binatang buas yang lapar di malam hari, memantulkan cahaya lentera dengan cara yang tak wajar. Dia mengenakan kain hitam lusuh yang robek-robek, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang-tulang kecil yang bergemerincing pelan seperti lonceng kematian. Sosok itu tak bergerak dulu, hanya berdiri diam, tapi Yati merasa seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang bukan manusia, sebuah bayangan hitam yang hidup dari kegelapan hutan. "Siapa kau?" tanya Yati lagi, mundur selangkah, keranjangnya hampir jatuh. Tapi dukun itu tersenyum, giginya kuning dan tajam seperti gigi serigala, dan suaranya keluar serak, seperti angin yang melewati liang kubur. "Aku Mbah Gendruwo, anakku. Aku tahu kau datang. Aku tahu segalanya tentangmu, Yati." Nama Yati keluar dari mulutnya seperti mantra, membuat bulu kuduk Yati berdiri. Bagaimana dia tahu? Yati tak pernah bertemu orang ini sebelumnya. Tapi Mbah Gendruwo melanjutkan, seolah membaca pikirannya. "Aku tahu tentang Joko, suamimu yang mati tragis. Aku tahu tentang Mbok Siti, mertuamu yang seperti duri di dagingmu. Dan aku tahu ambisimu, Yati, api yang membara di dadamu, haus akan kekayaan yang tak pernah kau rasakan." Yati terpaku, lentera di tangannya gemetar, membuat bayangan Mbah Gendruwo menari-nari di pohon seperti hantu yang mengejek. Dukun itu mendekat pelan, langkahnya tak bersuara, seolah kakinya tak menyentuh tanah. Bau amis semakin kuat, campur dengan aroma rempah aneh yang seperti asap dupa dari upacara kematian. "Kau lelah dengan kemiskinan, bukan? Sawah yang menyiksa, omelan yang tak henti. Aku bisa bantu kau, Yati. Aku punya jalan pintas." Matanya berbinar lebih terang, hijau seperti racun yang bercahaya, dan Yati merasa seperti sedang dihipnotis. Kakinya tak bisa mundur lagi. Mbah Gendruwo berhenti di depannya. Tangannya yang kurus dan berurat seperti akar pohon mati meraih ke udara, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan. "Pesugihan susuk pemikat," bisiknya. Suaranya seperti angin yang merayu, penuh janji tapi juga ancaman. "Bukan susuk biasa, anakku. Ini susuk khusus, ditanam di alat vitalmu, bagian paling intim, di mana daya tarik perempuan bersemayam. Susuk emas yang aku tanam dengan mantra kuno, akan membuatmu seperti bunga beracun yang tak bisa ditolak. Pria-pria kaya akan datang padamu, jatuh cinta gila-gilaan, rela serahkan harta mereka. Kekayaan melimpah, rumah megah, uang tak terhitung, kehidupan yang kau impikan. Tak perlu kerja keras lagi, Yati. Cukup senyum, dan dunia akan jatuh ke pelukanmu." Yati menelan ludah. Pikirannya berputar-putar seperti kabut di sekitar mereka. Bagian dari dirinya tergoda. Bayangan kekayaan itu seperti cahaya di ujung terowongan gelap. Tapi ada yang salah. Suara Mbah Gendruwo seperti bisikan setan yang merayu jiwa, membuat kulitnya merinding seperti disentuh es. "Bagaimana caranya?" tanyanya pelan. Suaranya hampir hilang. Dukun itu tertawa pelan. Suara tawanya bergema aneh di hutan, seperti gema dari gua dalam. "Ritual sederhana, di malam bulan purnama. Aku akan menusukkan jarum emas ke sana, sambil ucap mantra. Sakit sebentar, tapi kekuatan abadi. Susuk itu akan hidup di tubuhmu, memikat jiwa pria seperti magnet neraka." Tapi lalu, Mbah Gendruwo mendekat lebih lagi. Napasnya panas dan berbau amis menusuk hidung Yati. "Tapi setiap kekayaan ada harganya, anakku. Tumbalnya, nyawa Mbok Siti, mertuamu sendiri." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Yati mundur tiba-tiba, lentera hampir padam. "Tidak, aku tak bisa," serunya. Tapi suaranya lemah, dicampur rasa benci pada Mbok Siti yang selama ini menyiksa. Mbah Gendruwo tak marah. Matanya justru penuh pengertian palsu, seperti predator yang tahu mangsanya lemah. "Pikirkan baik-baik, Yati. Dia sudah tua, sudah saatnya pergi. Dengan tumbal itu, susuk akan kuat, kekayaan tak terbatas. Tanpa itu, hidupmu tetap neraka. Aku tunggu keputusanmu di sini, saat bulan purnama tiba." Angin bertiup kencang tiba-tiba, membawa daun-daun berputar seperti roh-roh marah. Dan Mbah Gendruwo mundur ke bayangan,
Tubuhnya seolah melebur dengan kegelapan. "Jangan lama-lama, anakku. Hutan ini haus akan jiwa," bisiknya terakhir, sebelum menghilang sepenuhnya. Yati berdiri sendirian, keranjang kosong, lentera gemetar di tangan. Bau amis masih menempel di udara, dan suara bisikan samar terdengar lagi dari hutan, seperti tawa Mbah Gendruwo yang mengejek. Dia berlari pulang, kakinya tersandung akar, tapi tak berhenti. Di rumah, Embok Siti masih tidur, tapi Yati tak bisa lelap. Penawaran itu seperti duri di pikiran, seram tapi menggoda, membuat malam terasa lebih panjang dan penuh bayangan yang mengintai. Sepanjang malam, Yati berguling di kasur, memikirkan kata-kata dukun. Gambar susuk di alat vitalnya membuatnya merinding. Bayangkan benda asing hidup di tubuh, memikat tapi mungkin juga menggerogoti dari dalam. Tumbal Embok Siti seperti kutukan, tapi ambisi mulai berbisik. Dia pantas, setelah semua omelan. Hutan di luar jendela seperti mata yang mengawasi, dan angin membawa bau amis lagi, seolah Mbah Gendruwo masih di dekatnya. Yati menutup mata, tapi kegelapan di balik kelopak mata penuh bayangan hijau yang berbinar. Pertemuan itu seperti mimpi buruk yang nyata, dan Yati tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Pintu kegelapan sudah terbuka, dan hembusan dingin mulai masuk. Pagi harinya, saat kabut naik lagi, Yati bangun dengan mata merah karena tak tidur. Embok Siti mengomel seperti biasa, tapi kali ini, Yati memandangnya dengan tatapan berbeda, campur benci dan rasa bersalah yang merayap seperti ular. Penawaran Mbah Gendruwo seperti racun yang sudah meresap, membuat hatinya gelap. Desa terasa lebih menyeramkan, dengan hutan yang seperti monster diam yang menunggu mangsa. Yati tahu, keputusan harus diambil segera, sebelum kegelapan itu menelan. Malam bulan purnama tiba dengan suasana yang mencekam, seolah langit kampung gelap sengaja memamerkan wajahnya yang paling kelam. Bulan menggantung rendah, berwarna merah darah seperti mata raksasa yang mengintip dari langit, memandang desa dengan tatapan haus. Kabut yang biasanya tebal kini lebih ringan, tapi udara terasa berat, seperti napas makhluk tak terlihat yang menekan dada. Yati berdiri di depan pintu rumahnya, jantungnya berdetak tak karuan, seperti drum perang yang dipukul oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di tangannya, ia memegang kain hitam lusuh yang diberikan Mbah Gendruwo saat pertemuan di hutan, kain yang berbau rempah aneh bercampur amis, seperti darah yang sudah mengering. "Malam ini," bisik Yati pada diri sendiri, suaranya gemetar, "aku akan ubah nasibku." Keputusan untuk menerima tawaran Mbah Gendruwo tak datang mudah. Selama beberapa hari setelah pertemuan itu, Yati dilanda mimpi buruk yang semakin mengerikan. Darah hitam yang mengalir dari tubuhnya, tawa Embok Siti yang bergema seperti jeritan dari liang kubur, dan mata hijau Mbah Gendruwo yang seperti menembus jiwanya. Tapi setiap omelan Embok Siti, setiap leletan di sawah, dan setiap pandangan iri pada tetangga yang lebih kaya membuat ambisinya membakar lebih panas. Embok Siti sudah tua, dia tak berguna lagi, pikir Yati, mencoba membenarkan dirinya, meski rasa bersalah seperti duri yang menusuk-nusuk hatinya. Malam ini, dia akan melangkah ke hutan, menuju ritual yang dijanjikan dukun itu, ritual yang akan menanam susuk pemikat di alat vitalnya, dengan harga nyawa mertuanya. Yati menunggu hingga Embok Siti tertidur lelap. Napasnya berderit seperti pintu tua yang berkarat. Dia mengenakan kain hitam itu sebagai syal, sesuai perintah Mbah Gendruwo, dan melangkah keluar rumah dengan kaki gemetar. Hutan belantara di belakang rumah terlihat seperti mulut hitam yang terbuka lebar. Pohon-pohonnya berdiri seperti penjaga yang diam tapi mengancam. Angin malam membawa suara-suara aneh, desis seperti ular yang merayap, tawa pelan yang seperti tangis, dan bisikan samar yang memanggil namanya. "Yati! Yati!" Lentera minyak di tangannya berkedip-kedip. Cahayanya lemah seperti nyawa yang hampir padam. Setiap langkah terasa seperti melawan arus air dingin, tapi Yati terus berjalan, didorong oleh ambisi yang seperti api neraka di dadanya. Di tengah hutan, di sebuah tanah kosong yang dikelilingi pohon-pohon bengkok, Mbah Gendruwo sudah menunggu. Dia berdiri di depan lingkaran batu yang tersusun rapi, seperti altar kuno yang dibangun untuk dewa-dewa gelap. Di tengah lingkaran, api unggun kecil menyala, tapi apinya bukan merah, melainkan hijau kebiruan, memancarkan cahaya yang membuat bayangan pohon-pohon menari seperti hantu-hantu yang hidup. Mbah Gendruwo mengenakan jubah hitam yang lebih lusuh dari sebelumnya,
Tulang-tulang di kalungnya bergemerincing pelan seperti lonceng kematian. Matanya berbinar lebih terang, seperti dua lampu hijau yang menyala di tengah kegelapan, dan senyumnya penuh rahasia yang mengerikan. "Kau datang, anakku," katanya. Suaranya serak seperti daun kering yang diinjak. "Hutan ini senang menyambutmu." Yati menelan ludah. Keringat dingin mengalir di punggungnya meski udara malam membekukan. "Ayo mulai," katanya cepat. Ingin segera selesai, tapi suaranya pecah, penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mbah Gendruwo mengangguk, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk, diukir dengan simbol-simbol aneh yang seperti cakar makhluk tak dikenal. Dari dalam kotak, ia mengambil jarum emas panjang. Ujungnya berkilau tapi seolah menyerap cahaya bulan darah, membuatnya tampak hidup. "Berbaring di sini," perintah dukun itu, menunjuk tanah di tengah lingkaran batu. Yati ragu, tapi kakinya bergerak sendiri, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tanah itu dingin seperti es, dan saat Yati berbaring, dia merasa seperti sedang berbaring di atas makam yang baru digali. Ritual dimulai. Mbah Gendruwo mengangkat jarum emas itu ke udara. Mulutnya mengucapkan mantra kuno dalam bahasa yang tak dimengerti Yati. Kata-kata yang terdengar seperti desisan ular bercampur jeritan pelan dari jauh. Udara di sekitar mereka menjadi berat. Seperti ada beban tak terlihat yang menekan paru-paru Yati. Api unggun hijau berkobar lebih besar, dan asapnya membentuk bayangan-bayangan aneh. Wajah-wajah pucat dengan mulut terbuka, tangan-tangan yang meraih ke arah Yati. "Jangan takut," bisik Mbah Gendruwo. Tapi suaranya seperti perintah dari iblis. Dia mendekat, jubahnya menyapu tanah seperti bayangan kematian, dan Yati merasa tubuhnya membeku, tak bisa bergerak, seperti diikat oleh tali-tali tak kasat mata. Saat dukun itu membungkuk di atas Yati, dia merasakan bau amis yang lebih kuat, bercampur dengan aroma darah segar yang membuat mual. Mbah Gendruwo mengangkat kain Yati dengan tangan kurusnya. Jari-jarinya seperti cakar yang dingin menyentuh kulitnya. "Ini akan sakit, tapi kekuatan akan datang," katanya. Matanya menatap langsung ke mata Yati, seolah menarik jiwanya keluar. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menusukkan jarum emas itu ke alat vital Yati. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ribuan ular panas yang merayap di dalam tubuhnya, menggigit setiap inci dagingnya. Yati menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Darah mengalir sedikit, tapi anehnya, darah itu menghilang ke tanah, seolah diserap oleh sesuatu yang haus di bawahnya. Mantra Mbah Gendruwo semakin keras, dan hutan seolah hidup. Pohon-pohon berderit seperti tulang yang patah, angin menderu seperti tangisan ratusan jiwa, dan Yati melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di pinggir lingkaran batu, seperti roh-roh yang menyaksikan ritual ini dengan lapar. "Terima kekuatannya, Yati!" teriak dukun itu. Dan jarum emas itu berdenyut di dalam tubuh Yati, seperti jantung kecil yang hidup sendiri. Rasa sakit perlahan berubah menjadi panas aneh yang menyebar, hangat tapi menyeramkan, seperti ada makhluk asing yang bersarang di tubuhnya. Yati merasa auranya berubah, seperti ada daya tarik baru yang bukan miliknya, tapi milik sesuatu yang gelap dan kuno. Ritual selesai saat bulan darah mencapai puncaknya. Mbah Gendruwo mencabut jarum, tapi Yati masih merasakan denyutan di tempat itu, seperti ada sesuatu yang tetap tinggal. "Susuk itu sekarang bagian dari dirimu," kata dukun itu, suaranya penuh kemenangan. "Pria akan datang, harta akan mengalir. Tapi ingat, tumbal harus dibayar. Embok Siti milik hutan sekarang." Yati bangkit dengan tubuh gemetar, pakaiannya basah keringat dan sedikit darah. Dia ingin lari, tapi kakinya lemas, dan hutan seolah menutup di sekitarnya. Cabang-cabang pohon seperti tangan yang menahan. Api unggun padam tiba-tiba, meninggalkan kegelapan total, dan suara tawa Mbah Gendruwo bergema, bercampur dengan bisikan hutan. Kekayaan menunggu, tapi neraka juga. Yati berlari pulang, lentera ditinggalkan di tanah. Kakinya tersandung akar dan lumpur. Hutan seperti hidup. Ranting-ranting mencakar lengan dan wajahnya, seolah ingin menahannya. Di rumah, Embok Siti masih tidur, tapi Yati merasa ada yang berbeda. Suara napas mertuanya seperti desisan, dan bayangan di dinding kamar tampak bergerak sendiri. Yati duduk di sudut, memeluk tubuhnya sendiri, merasakan denyutan aneh di alat vitalnya.
seperti jantung kecil yang tak pernah berhenti. Ritual itu selesai, tapi ketakutan baru saja dimulai. Hutan di luar jendela seperti mengawasi, dan Yati tahu, sesuatu yang mengerikan telah terbangun di dalam dirinya, dan di desa ini. Pagi harinya, matahari tak muncul, hanya kabut kelabu yang menyelimuti. Yati bercermin, dan untuk sesaat, dia melihat matanya sendiri berbinar hijau, seperti mata Mbah Gendruwo. Dia menggosok mata, berharap itu hayalan, tapi denyutan susuk itu nyata, seperti pengingat bahwa dia telah membuat perjanjian dengan kegelapan. Mbok Siti bangun, mengeluh sakit kepala, dan Yati memandangnya dengan perasaan campur aduk, benci, takut, dan rasa bersalah yang seperti cakar di hatinya. Hutan diam, tapi Yati tahu, ia sedang menunggu tumbal, menunggu darah. Pagi setelah ritual di hutan, Yati bangun dengan perasaan aneh yang merayap di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Cahaya matahari yang langka di kampung gelap menyelinap lemah melalui celah-celah jendela kayu yang lapuk, tapi udara di rumah tetap dingin, seolah kabut malam masih bertahan di dalam dinding-dinding reot. Yati berdiri di depan cermin pecah di sudut kamar, memandang wajahnya sendiri. Kulitnya masih sawo matang, rambutnya hitam panjang seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, kilau yang tak wajar, seperti pantulan mata binatang di kegelapan. Denyutan di alat vitalnya, tempat susuk emas itu ditanam oleh Mbah Gendruwo, terasa lebih nyata, seperti detak jantung kecil yang tak pernah berhenti. Setiap denyut membawa perasaan hangat, tapi juga dingin yang mencekam, seolah ada makhluk asing yang bersemayam di tubuhnya. Yati mencoba mengabaikan perasaan itu dan berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Mbok Siti sudah duduk di kursi bambu, wajahnya lebih pucat dari biasanya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya seperti bayangan kematian. "Kau kenapa malam ini keluar lama? Aku dengar langkahmu pulang tengah malam," omel Mbok Siti. Suaranya serak dan penuh curiga, diikuti batu kering yang terdengar seperti kayu yang patah. Yati hanya mengangguk, menghindari tatapan mertuanya, takut matanya akan mengkhianati rahasia gelap yang kini ia bawa. "Cuma cari kayu bakar," bohongnya. Tapi suaranya gemetar, dan denyutan susuk itu seperti menertawakannya dari dalam. Hari itu, Yati kembali ke sawah untuk bekerja sebagai buruh tani, tapi sesuatu telah berubah. Saat ia berjalan di jalan setapak, para pria di desa, petani, pedagang keliling, bahkan anak muda yang biasanya tak acuh, memandangnya dengan mata yang berbeda. Mata mereka lapar, seperti serigala yang mencium darah segar, dan beberapa berhenti bekerja hanya untuk menatap Yati lewat. Pak Maman, petani tua yang biasanya hanya mengangguk sopan, kini tersenyum lebar, giginya kuning tampak seperti taring. "Yati, kau terlihat beda hari ini," katanya, suaranya lengket seperti madu beracun. Yati tersenyum tipis, tapi hatinya berdegup kencang, bukan karena gembira, tapi karena ketakutan. Susuk itu bekerja, tapi daya tariknya terasa seperti jaring laba-laba yang menjerat, bukan hanya pria, tapi juga dirinya sendiri. Di sawah, perubahan itu semakin jelas. Para pekerja pria berkerumun lebih dekat dari biasanya, berbicara dengan nada yang terlalu ramah. Tangan mereka kadang menyenggol lengan Yati dengan sengaja. Bahkan Pak Tono, mandor sawah yang terkenal keras, tiba-tiba menawarkan istirahat lebih lama untuk Yati. Matanya tak lepas dari wajahnya. "Kau seperti bunga yang baru mekar," katanya. Suaranya rendah dan penuh makna yang membuat bulu kuduk Yati berdiri. Yati merasa seperti boneka yang ditarik-tarik oleh tali tak terlihat. Setiap pandangan pria seperti cakar yang mencengkeram jiwanya. Denyutan susuk itu semakin kuat, seperti berbisik, "Ini yang kau inginkan, bukan?" Tapi Yati merasa ada sesuatu yang salah. Daya tarik ini bukan miliknya, melainkan milik sesuatu yang gelap dan haus. Malam harinya, saat Yati duduk di teras rumah, mencoba menenangkan pikiran, suara aneh mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti desisan angin, tapi lalu berubah menjadi bisikan yang jelas, seperti suara Mbok Siti tapi lebih dalam, lebih jahat. "Kau telah mengambilnya, Yati, sekarang bayar harganya." Bisikan itu datang dari dalam dirinya, tepat dari tempat susuk itu bersemayam, membuat Yati menutup telinga dengan tangan gemetar. Dia menoleh ke kamar Mbok Siti, yang sedang tidur, tapi bayangan di dinding kamar tampak bergerak sendiri, seperti siluet seorang wanita tua dengan tangan terulur. Yati bangun,
berlari ke dalam rumah, dan menyalakan lampu minyak. Tapi bayangan itu tetap ada, bergoyang pelan seperti menari di dinding. Keesokan harinya, seorang pedagang kaya dari desa sebelah, bernama Pak Budi, datang ke rumah Yati. Dia pria setengah baya dengan perut buncit dan baju batik mahal, dikenal sebagai orang yang suka memamerkan kekayaannya. "Yati, aku bawa beras dan beberapa kain bagus untukmu," katanya, tersenyum lebar, tapi matanya seperti terhipnotis, tak bisa lepas dari Yati. Yati merasa denyutan susuk itu memanas, seperti api kecil yang menyala di tubuhnya, dan tanpa sadar, dia tersenyum balik, suaranya lembut seperti bukan miliknya. "Terima kasih, Pak Budi," katanya, dan pria itu hampir tersandung saat berbalik, seolah kakinya tak lagi miliknya sendiri. Hadiah itu kecil, tapi janji Pak Budi untuk kembali dengan lebih banyak membuat hati Yati bercampur antara harapan dan ketakutan. Susuk itu benar-benar bekerja, tapi setiap hadiah terasa seperti tali yang mengikatnya lebih erat ke kegelapan. Embok Siti mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, saat Yati membantu menyisir rambutnya, Embok Siti tiba-tiba mengeluh sakit kepala yang tak biasa. "Kepalaku seperti diremas-remas," katanya. Suaranya lemah, matanya merah seperti menahan air mata. Yati mencoba menenangkannya, tapi tangannya gemetar saat menyentuh rambut mertuanya, karena denyutan susuk itu tiba-tiba menjadi keras, seperti jantung yang berdetak panik. "Ada yang salah denganmu, Yati," bisik Mbok Siti. Matanya menatap tajam, seolah melihat sesuatu di balik wajah menantunya. "Aku dengar suara di kepalaku, suara yang bukan manusia." Yati menahan napas, takut mertuanya tahu rahasia ritual itu, tapi Mbok Siti hanya batuk lagi, batuk yang terdengar seperti suara dari liang kubur. Malam demi malam, Yati mulai dihantui oleh suara-suara aneh. Saat ia berbaring di kasur tipisnya, denyutan susuk itu seperti bernyanyi, sebuah lagu tanpa nada yang membuatnya gelisah. Kadang, ia mendengar bisikan Embok Siti, meski mertuanya tidur di kamar sebelah. "Kau telah membuka pintu, Yati. Sekarang mereka datang." Bisikan itu terdengar dari dalam tubuhnya, dari tempat susuk itu berada, dan setiap kali, Yati merasa seperti ada tangan dingin yang merayap di dalam perutnya. Dia mencoba tidur, tapi mimpi buruk selalu menunggu. Dia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, susuk di tubuhnya berubah menjadi ular emas yang merayap keluar, menggigit kulitnya sendiri hingga berdarah. Di kejauhan, bayangan Embok Siti berdiri, wajahnya pucat seperti mayat, tapi tersenyum dengan gigi yang tajam seperti pisau. Hari berikutnya, daya tarik Yati semakin kuat. Pria-pria di desa mulai berhenti di depan rumahnya, membawa hadiah kecil, sayuran, ikan, bahkan uang receh, dengan alasan yang dibuat-buat. Tatapan mereka tak lagi manusiawi, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Yati merasa kuat, tapi juga terperangkap. Setiap senyum yang ia berikan, setiap kata manis yang keluar dari mulutnya, terasa seperti bukan miliknya, melainkan perintah dari susuk itu. Denyutan di tubuhnya semakin sering, kadang terasa seperti cakar kecil yang menggaruk dari dalam, mengingatkannya pada kata-kata Mbah Gendruwo, "Tumbal harus dibayar." Embok Siti semakin lemah, sering duduk diam di sudut rumah, memandang Yati dengan mata yang penuh ketakutan dan kebencian. Malam terakhir di bab ini, Yati terbangun dari tidur karena suara tangis bayi yang samar, datang dari dalam tubuhnya sendiri. Dia menekan perutnya, takut, tapi denyutan susuk itu seperti tertawa, seperti makhluk hidup yang menikmati penderitaannya. Di luar, hutan berbisik lagi, memanggil namanya dengan suara yang bukan manusia. Yati menutup jendela, tapi bayangan di kaca jendela menunjukkan wajahnya sendiri, tapi dengan mata hijau seperti Mbah Gendruwo, dan senyum yang bukan miliknya. Dia menjerit pelan, berlari ke kasur, tapi tahu bahwa susuk itu bukan sekadar benda mati. Ia hidup, haus, dan mulai mengendalikan dirinya. Desa ini, dengan kabut dan hutannya, seolah menyaksikan dengan senyum jahat, menunggu saat Yati jatuh lebih dalam ke jurang kutukan yang ia pilih sendiri. Kekayaan yang dijanjikan Mbah Gendruwo mulai mengalir seperti air bah yang tak terbendung, tapi setiap tetesnya membawa bau busuk yang tak bisa diabaikan. Yati, yang kini telah memiliki aura pemikat dari susuk di alat vitalnya, merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Hanya dalam beberapa minggu setelah ritual di hutan,
seorang pengusaha kaya dari kota bernama Pak Hartono datang ke kampung gelap. Pria berusia 40-an ini, dengan rambut disisir rapi dan jas mahal yang kontras dengan debu desa, langsung terpikat pada Yati. Matanya seperti terhipnotis, menatap Yati dengan pandangan yang tak lagi manusiawi, seolah susuk itu telah mencuri akalnya. "Yati, kau harus ikut denganku ke kota," katanya dengan suara yang lembut tapi penuh obsesi. Tangannya gemetar saat menyerahkan sebuah kotak perhiasan emas yang berkilau. Yati tersenyum, merasakan denyutan susuk itu memanas seperti bara, tapi di balik senyumnya, ada ketakutan yang merayap. Ini terlalu mudah, terlalu cepat. Pak Hartono tak membuang waktu. Dalam hitungan hari, Yati dipindahkan ke sebuah rumah mewah di kota, sebuah bangunan 3 lantai dengan dinding putih bersih, lantai marmer yang memantulkan bayangannya, dan lampu kristal yang berkilau seperti bintang. Mobil mengkilap menunggu di garasi, dan lemari pakaian Yati kini penuh dengan gaun-gaun sutra dan sepatu mahal. Uang mengalir deras. Rekening bank yang diberikan Pak Hartono selalu terisi, dan setiap minggu, kurir datang membawa perhiasan baru, kalung berlian, gelang emas, anting-anting yang berkilau seperti mata kucing di malam hari. Yati, yang dulu hanya bermimpi tentang kehidupan seperti ini, kini tenggelam dalam kemewahan. Dia berjalan di lorong-lorong rumah itu, mendengar gema langkahnya sendiri, tapi setiap langkah terasa seperti ada bayangan yang mengikuti, seolah rumah ini bukan miliknya, melainkan milik sesuatu yang lain. Embok Siti, meski tak diinginkan, ikut pindah ke kota atas desakan Yati yang masih merasa sedikit bersalah. Mertuanya diberi kamar kecil di sudut rumah, tapi kehadirannya seperti duri di daging. Embok Siti tak pernah berhenti mengomel, meski kini suaranya lebih lemah, seperti angin yang bertiup melalui tulang-tulang kosong. "Kau dapat semua ini dari mana, Yati?" "Tidak mungkin hanya dari pria itu," katanya suatu malam, matanya yang merah dan berair menatap Yati dengan curiga. Yati hanya menggeleng, menghindari tatapan itu, tapi denyutan susuk di tubuhnya seperti menertawakan kebohongannya. Setiap kali Embok Siti berbicara, Yati merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti cakar kecil yang menggaruk dinding perutnya, mengingatkannya pada harga yang belum dibayar. Kekayaan itu, meski melimpah, mulai terasa beracun. Uang-uang yang Yati pegang selalu membawa bau amis, seperti darah yang belum kering, meski kertasnya bersih dan baru. Saat ia membuka kotak perhiasan, ia kadang mencium aroma logam yang aneh, seperti besi berkarat yang dicampur darah. Malam hari, saat rumah mewah itu sepi dan Pak Hartono tertidur di kamar utama, Yati sering terbangun oleh suara-suara aneh. Awalnya, ia mengira itu suara angin atau pipa air, tapi lama-kelamaan, suara itu jelas. Tangis pelan seperti bayi yang kelaparan, datang dari dalam tubuhnya sendiri, tepat dari tempat susuk itu berada. Yati menekan perutnya, takut, tapi denyutan itu semakin kuat, seperti jantung yang berdetak dengan irama jahat. "Ini cuma pikiranku," katanya pada diri sendiri, tapi suara itu terus bergema, kadang bercampur dengan bisikan yang terdengar seperti suara Embok Siti. "Kau mencuri hidupku, Yati." Suatu malam, saat bulan purnama kembali muncul, kali ini tidak merah, tapi pucat seperti wajah mayat, Yati berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Dia mengenakan gaun sutra merah yang diberikan Pak Hartono, tapi saat memandang bayangannya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakangnya, di cermin, berdiri Embok Siti, tapi bukan Embok Siti yang ia kenal. Wajah mertuanya pucat seperti kapur, matanya hitam kosong seperti lubang tanpa dasar, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam seperti jarum. "Kembalikan nyawaku, Yati," bisik bayangan itu. Suaranya bergema di kepala Yati, meski bibirnya tak bergerak. Yati berbalik dengan cepat, tapi di belakangnya hanya dinding kosong. Saat ia menoleh kembali ke cermin, bayangan itu hilang, tapi cermin itu sendiri terasa hidup, seperti mata raksasa yang mengawasi setiap gerakannya. Keesokan harinya, Yati mencoba mengalihkan perhatian dengan kemewahan. Ia pergi berbelanja dengan mobil mewah, membeli tas-tas mahal dan perhiasan baru, tapi setiap kali ia membuka dompet, bau amis itu kembali, lebih kuat, seperti darah yang menetes dari uang-uang itu. Orang-orang di toko memandangnya dengan kagum, tapi juga dengan rasa takut yang tak bisa mereka jelaskan, seolah melihat sesuatu yang bukan manusia di balik wajah cantik Yati. Susuk itu terus bekerja.
Pria-pria di kota, dari sopir hingga pebisnis, memandangnya dengan mata lapar. Beberapa bahkan mengikuti mobilnya sampai jauh, seperti anjing yang mencium bau mangsa. Yati merasa kuat, tapi juga semakin terperangkap, seperti lalat yang tersangkut di jaring laba-laba yang tak terlihat. Embok Siti, di sisi lain, semakin lemah. Dia jarang keluar kamar, tubuhnya seperti menyusut, kulitnya kering seperti daun yang jatuh di musim kemarau. Suatu sore, saat Yati membawakan teh, Embok Siti tiba-tiba meraih tangannya dengan kekuatan yang tak wajar untuk orang setua dia. "Aku tahu kau melakukan sesuatu, Yati. Ada setan di dalam dirimu," katanya. Suaranya serak dan penuh ketakutan, matanya melebar seperti melihat hantu. Yati menarik tangannya dengan kasar, jantungnya berdegup kencang, karena saat itu, susuk di tubuhnya berdenyut keras, seperti tertawa. Malam itu, Yati mendengar Embok Siti menjerit dalam tidurnya, berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti, seperti mantra yang terbalik. Yati tak berani masuk ke kamarnya, takut melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Kekayaan terus mengalir, tapi setiap malam membawa horor baru. Yati mulai melihat bayangan-bayangan di sudut rumah, siluet wanita tua yang berdiri di lorong gelap, tangan kurus yang muncul dari balik pintu, dan cermin-cermin yang seolah memantulkan wajah Embok Siti meski dia tak ada di sana. Suara tangis bayi dari dalam tubuhnya semakin keras, kadang bercampur dengan tawa pelan yang seperti suara Mbah Gendruwo. Yati mencoba tidur dengan lampu menyala, tapi kegelapan selalu merayap masuk, seperti kabut yang tak bisa dihalau. Rumah mewah itu, dengan segala kemegahannya, mulai terasa seperti penjara yang dibangun dari emas dan darah. Pagi harinya, saat Yati membuka kotak perhiasan baru dari Pak Hartono, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah anting emas dengan noda merah kecil di ujungnya, seperti darah yang belum kering. Saat ia menyentuhnya, denyutan susuk itu menjadi panas, seperti bara yang membakar dari dalam. Yati menjatuhkan anting itu, napasnya tersengal, dan di luar jendela, ia melihat kabut mulai naik, meski ia sudah jauh dari kampung gelap. Hutan, entah bagaimana, seolah mengikuti, dan suara bisikan Embok Siti terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kau tak bisa lari, Yati. Hutan tahu apa yang kau lakukan." Yati menutup telinga, tapi suara itu datang dari dalam dirinya, dari susuk yang kini terasa seperti kutukan hidup. Kekayaan itu melimpah, tapi beracun, dan Yati mulai merasa bahwa harga yang diminta hutan jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kehidupan mewah Yati di rumah kota yang megah mulai terasa seperti topeng emas yang menyembunyikan wajah mengerikan di baliknya. Rumah 3 lantai itu, dengan marmer mengkilap dan lampu kristal, kini terasa seperti labirin yang penuh bayangan-bayangan gelap. Setiap malam, Yati merasakan denyutan susuk di alat vitalnya semakin kuat, seperti jantung kecil yang tak pernah lelah berdetak, seolah mengingatkannya pada perjanjian dengan Mbah Gendruwo. Uang dan perhiasan terus mengalir dari Pak Hartono, kekasihnya yang terpikat, tapi Yati tak bisa menikmati kekayaan itu. Bau amis seperti darah busuk selalu mengintai, menempel pada uang, gaun, bahkan udara yang ia hirup. Namun, horor sejati mulai terlihat bukan pada Yati, melainkan pada Embok Siti, mertuanya, yang kini menjadi bayangan pucat dari dirinya sendiri. Embok Siti, yang kini tinggal di kamar kecil di sudut rumah mewah, semakin lemah seperti lilin yang nyalanya meredup. Kulitnya, yang dulu hanya keriput, kini kering seperti daun musim kemarau, retak-retak seperti tanah gersang yang haus air. Matanya merah dan cekung, seperti 2 lubang yang menatap dari dunia lain, dan batuknya semakin parah, terdengar seperti suara tulang yang digesekkan di malam sunyi. Yati, meski berusaha mengabaikan, mulai memperhatikan perubahan aneh pada mertuanya. Setiap kali ia masuk ke kamar Embok Siti, udara terasa lebih dingin, seperti ada angin dari liang kubur yang bertiup pelan. Barang-barang di kamar itu, cermin kecil, kursi kayu, bahkan selimut tua, seolah hidup, bergoyang pelan saat tak ada angin, seperti menari dalam kegelapan. Malam-malam menjadi mimpi buruk bagi Embok Siti. Suatu malam, saat Yati membawakan segelas air untuk obat batuknya, Embok Siti tiba-tiba menjerit, tubuhnya menegang seperti disambar petir. "Aku melihatmu, Yati!" teriaknya. Suaranya serak dan penuh ketakutan. Jari kurusnya menunjuk ke arah Yati dengan gemetar. "Di mimpiku, kau bukan kau."
Matamu merah seperti darah, dan kau tertawa seperti setan sambil menusukku dengan jarum. Yati membeku, tangannya hampir menjatuhkan gelas. Dia mencoba menenangkan Embok Siti, tapi kata-kata mertuanya seperti pisau yang mengiris hatinya, mengingatkannya pada ritual di hutan. Itu cuma mimpi, Embok, katanya. Suaranya lemah, tapi denyutan susuk itu memanas, seperti menertawakan kebohongannya. Mimpi buruk Embok Siti semakin sering dan mengerikan. Dia bercerita pada Yati, dengan suara bergetar, tentang penglihatan yang sama setiap malam. Yati berdiri di tengah hutan, wajahnya pucat seperti mayat, matanya merah menyala seperti bara neraka, dan tangannya memegang jarum emas yang meneteskan darah hitam. Dalam mimpi itu, Yati tertawa, tapi tawanya bukan manusia, seperti jeritan dari ratusan jiwa yang tersiksa, bergema hingga Embok Siti terbangun dengan keringat dingin. Ada sesuatu di dalam dirimu, Yati, bisik Embok Siti suatu pagi, matanya penuh ketakutan. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Yati hanya diam, tapi di dalam hatinya, rasa bersalah dan ketakutan bercampur seperti racun, diperkuat oleh denyutan susuk yang seperti berbisik. Dia tahu terlalu banyak. Horor itu tak hanya ada dalam mimpi. Embok Siti mulai mendengar suara-suara aneh di kamarnya, bahkan saat rumah sepi. Suatu malam, saat Yati sedang di ruang tamu, ia mendengar Embok Siti berteriak dari kamarnya. Yati berlari masuk, menemukan mertuanya duduk di sudut ranjang, memeluk tubuhnya sendiri, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ada tangis bayi. Yati, dari dalam dinding, katanya, suaranya pecah. Yati mencoba mendengar, tapi yang ia dengar adalah denyutan susuk di tubuhnya sendiri, seperti lagu tanpa nada yang menyeramkan. Dia menoleh ke dinding, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan kecil bergerak di sana, seperti siluet bayi yang merangkak dengan tangan-tangan kecil yang cacat. Yati menggosok mata, berpikir itu hayalan, tapi Embok Siti terus menangis. Itu dari dalam dirimu, Yati. Aku dengar dari arahmu. Yati mulai takut mendekati Embok Siti. Setiap kali ia masuk ke kamar mertuanya, ia merasa ada mata tak terlihat yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Cermin kecil di kamar Embok Siti sering memantulkan sesuatu yang aneh. Kadang wajah Yati sendiri, tapi dengan mata hijau seperti Mbah Gendruwo. Kadang wajah Embok Siti dengan mulut terbuka lebar seperti ingin menelan. Suatu malam, saat Yati membantu Embok Siti minum obat, ia melihat darah tipis mengalir dari hidung mertuanya, tanpa sebab yang jelas. Darah itu jatuh ke lantai, tapi anehnya, tak meninggalkan noda, seolah diserap oleh sesuatu yang tak terlihat di bawah. Hutan itu datang untukku, bisik Embok Siti. Matanya menatap kosong ke langit-langit, dan kau yang membawanya ke sini. Yati mulai dihantui oleh mimpi buruknya sendiri. Dalam mimpinya, ia melihat Embok Siti berdiri di tengah hutan, tapi tubuhnya bukan manusia lagi, kulitnya robek-robek, memperlihatkan daging yang bergerak seperti cacing, dan matanya hitam seperti sumur tanpa dasar. Kau pikir kau bisa mengambil nyawaku tanpa bayar? Tanya Embok Siti dalam mimpi itu, suaranya seperti gema dari neraka. Yati terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya basah keringat, dan denyutan susuk itu terasa seperti cakar yang menggenggam organ dalamnya. Dia berlari ke kamar mandi, mencuci muka, tapi air di wastafel terasa aneh, berbau amis seperti darah, meski jernih. Pagi harinya, Embok Siti tak mau makan. Dia hanya duduk di kamar, memandang jendela yang ditutup tirai, bergumam tentang hutan yang memanggilnya. Yati mencoba mengabaikan, fokus pada kemewahan yang diberikan Pak Hartono, tapi setiap kali ia menghitung uang atau menyentuh perhiasan, bau amis itu kembali, lebih kuat, seperti peringatan. Suatu sore, saat Yati berjalan di lorong rumah, ia mendengar suara ketukan pelan dari kamar Embok Siti, seperti kuku yang menggaruk kayu. Dia membuka pintu, tapi kamar kosong. Embok Siti sedang tidur di ranjang, tapi ketukan itu terus terdengar, sekarang dari dalam dinding. Yati mundur. Jantungnya berdegup kencang, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan Embok Siti di dinding, tapi dengan tangan yang terlalu panjang, meraih ke arahnya. Malam itu, horor mencapai puncak. Yati terbangun oleh suara jeritan Embok Siti yang menusuk telinga. Dia berlari ke kamar mertuanya, menemukan Embok Siti duduk di lantai, memeluk tubuhnya sendiri, wajahnya penuh ketakutan. Dia di sini, Yati, dukun itu.
Aku melihatnya di mimpiku. Matanya hijau. Dia bilang nyawaku miliknya. Yati mencoba menenangkan. Tapi saat ia menyentuh lengan Embok Siti, kulit mertuanya terasa dingin seperti es. Dan denyutan susuk di tubuh Yati menjadi liar, seperti tertawa. Di luar jendela, kabut mulai naik. Meski mereka di kota, dan suara angin membawa bisikan yang familiar. Tumbal harus dibayar. Yati menutup jendela dengan tangan gemetar. Tapi bayangan di kaca menunjukkan wajah Embok Siti, meski mertuanya ada di belakangnya. Yati tahu, kutukan itu semakin dekat. Embok Siti bukan lagi sekadar mertua yang menyebalkan. Ia menjadi cermin dari dosa Yati, sebuah pengingat bahwa hutan dan Embah Genruwo tak akan membiarkan perjanjian itu dilupain. Setiap malam, mimpi buruk Embok Siti seperti jendela ke neraka, dan Yati merasa susuk itu bukan lagi pemikat, melainkan rantai yang mengikatnya ke kegelapan. Rumah mewah itu terasa seperti makam yang indah, dan Yati mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi sebelum tumbal itu benar-benar diambil, dan apa yang akan terjadi padanya setelah itu? Malam ke-40 setelah ritual di hutan tiba seperti bayangan kematian yang merayap pelan, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rumah mewah Yati di kota, yang dulu berkilau dengan lampu kristal dan marmer mengilat, kini terasa seperti makam besar yang menjebak jiwa-jiwa yang tersesat. Kabut aneh mulai muncul di sekitar rumah, meski tak ada hutan di dekatnya, bergulung-gulung seperti tangan-tangan pucat yang merangkak dari tanah. Yati tak bisa tidur, denyutan susuk di alat vitalnya kini seperti palu yang memukul-mukul dari dalam, setiap detaknya membawa bisikan yang semakin jelas. Waktunya tiba, Yati, tumbal harus dibayar. Suara itu bukan lagi suara Embah Genruwo, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, seperti hutan itu sendiri yang berbicara melalui susuk itu. Embok Siti, mertua Yati, sudah tak lagi seperti manusia. Tubuhnya menyusut hingga seperti kerangka yang dibalut kulit kering. Matanya cekung seperti lubang kosong, dan napasnya tersengal seperti angin yang tersedak di liang kubur. Dia tak lagi mengomel seperti dulu, hanya duduk diam di kamarnya, memandang dinding dengan tatapan kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat Yati. Tapi malam-malam sebelumnya, jeritan Embok Siti semakin sering, penuh ketakutan, berbicara tentang bayangan dukun dan hutan yang memanggilnya. Yati mencoba menjaga jarak, takut melihat wajah mertuanya yang seperti mayat hidup, tapi rasa bersalah seperti cakar yang menggenggam hatinya, diperkuat oleh denyutan susuk yang seperti tertawa atas penderitaannya. Malam itu, saat jam dinding besar di ruang tamu berdetak pelan seperti detak jantung yang sekarat, Yati duduk di sofa, memeluk bantal untuk menahan gemetar. Pak Hartono, kekasihnya, sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis, meninggalkan rumah dalam kesunyian yang mencekam. Cahaya lampu kristal berkedip-kedip tanpa sebab, seperti mata yang berkedip di kegelapan, dan bayangan Yati di dinding tampak bergerak sendiri, lebih tinggi dan kurus dari seharusnya. Tiba-tiba, suara tangis bayi terdengar lagi, kali ini lebih keras, datang dari dalam tubuh Yati, dari tempat susuk itu bersemayam. Dia menekan perutnya. Napasnya tersengal, tapi suara itu bercampur dengan tawa pelan yang seperti suara Embok Siti, tapi lebih dalam, lebih jahat. Kau tak bisa lari, Yati. Malam ini adalah malamnya. Bisik suara itu, dan Yati merasa kulitnya merinding seperti disentuh es. Tiba-tiba, jeritan menusuk telinga memecah keheningan. Itu dari kamar Embok Siti. Yati berlari ke lantai atas. Kakinya tersandung di tangga marmer yang licin. Jantungnya berdegup kencang seperti ingin melompat keluar. Dia membuka pintu kamar Embok Siti dengan tangan gemetar, dan pemandangan di dalam membuat darahnya membeku. Embok Siti terduduk di lantai, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan, tapi wajahnya, wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya robek-robek seperti kain tua yang disobek, memperlihatkan daging merah yang bergerak sendiri, seperti cacing yang merayap di bawahnya. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa pupil, seperti dua sumur yang menuju neraka. Yati, kau membawanya ke sini, teriaknya. Suaranya bukan lagi miliknya, melainkan seperti suara ratusan jiwa yang menjerit bersama. Hutan itu datang untukku. Yati mundur, tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan. Tapi yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi pada tubuh Embok Siti. Dari luka-luka di kulitnya, darah hitam kental mengalir. Tapi darah itu tak jatuh ke lantai. Ia mengalir ke atas,
seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, membentuk pola aneh di dinding, seperti simbol-simbol kuno yang Yati lihat di kotak kayu Mbah Gendruwo. Lalu, tiba-tiba, tubuh Mbok Siti terangkat dari lantai, seperti boneka yang ditarik tali, dan jatuh kembali dengan suara keras. Saat Yati mendekat, napasnya terhenti. Mbok Siti sudah tak bernyawa, tubuhnya terkoyak seperti diterkam binatang buas, tapi tak ada setetes darah pun di lantai. Semua darah itu hilang, seolah diserap oleh sesuatu yang haus di bawah rumah. Yati jatuh ke lantai, menangis terseduh, tapi air matanya terasa dingin seperti es. Denyutan susuk di tubuhnya menjadi liar, seperti jantung yang berdetak gila-gilaan, dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara Mbok Siti dari dalam dirinya sendiri. "Kau pikir ini selesai, Yati? Aku sekarang bagian dari dirimu." Yati menjerit, memukul-mukul perutnya, berharap bisa mencabut susuk itu, tapi rasa sakitnya seperti ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Dia berlari keluar kamar, menutup pintu dengan keras, tapi suara tawa Mbok Siti masih bergema di kepalanya, seperti gema dari gua yang tak berujung. Malam itu, rumah terasa lebih hidup dari sebelumnya. Lampu-lampu berkedip lebih cepat, seperti denyut nadi yang panik, dan bayangan-bayangan di dinding mulai membentuk wajah-wajah pucat dengan mulut terbuka. Yati mencoba menyalakan semua lampu, tapi listrik tiba-tiba padam, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Di luar, kabut semakin tebal, menutupi jendela seperti selubung kematian, dan angin membawa bau amis yang kini bercampur dengan aroma tanah basah, seperti bau kuburan yang baru dibuka. Yati duduk di sudut ruang tamu, memeluk lutut, berusaha menenangkan diri, tapi suara-suara itu tak berhenti. Tangis bayi, tawa Mbok Siti, dan bisikan Mbah Gendruwo bercampur menjadi simfoni horor yang membuatnya ingin menjerit. Tiba-tiba, cermin besar di ruang tamu memantulkan sesuatu yang bukan Yati. Di sana, berdiri Mbok Siti, tubuhnya terkoyak tapi bergerak, tangannya terulur ke arah Yati. Mulutnya menganga lebar seperti ingin menelan jiwa. "Kembalikan nyawaku, atau aku ambil milikmu." Teriak bayangan itu, suaranya bergema di seluruh rumah, membuat kaca-kaca jendela bergetar. Yati memalingkan muka, menutup mata, tapi suara itu masuk ke kepalanya, bercampur dengan denyutan susuk yang seperti menari dengan gembira. Saat ia membuka mata, cermin kembali kosong, tapi di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat, seperti laba-laba raksasa yang bersembunyi di kegelapan. Yati berlari ke kamarnya, mengunci pintu, tapi kunci itu terasa tak berguna. Dinding-dinding rumah seperti bernapas, mengeluarkan suara desisan pelan, dan setiap bayangan tampak hidup, merayap mendekati Yati. Dia menyalakan lilin kecil, tapi apinya berkedip hijau, seperti api unggun di hutan saat ritual. Di luar, kabut mulai membentuk wajah-wajah samar di jendela, seperti roh-roh yang menyaksikan dengan lapar. Yati tahu, tumbal telah diambil, tapi itu bukan akhir, malah awal dari horor yang lebih dalam. Susuk itu, yang dulu ia pikir sebagai kunci kekayaan, kini seperti belenggu yang mengikatnya ke Mbok Siti, ke hutan, ke kegelapan yang tak pernah puas. Pagi harinya, saat matahari akhirnya muncul, Yati menemukan kamar Mbok Siti kosong, hanya bau amis yang tertinggal. Tubuh mertuanya sudah tak ada, seolah ditelan kabut. Tetangga kota yang datang untuk memeriksa hanya menggeleng, tak menemukan jejak, tapi Yati tahu kebenaran, hutan telah mengambil tumbalnya. Namun, suara Mbok Siti masih ada, berbisik dari dalam tubuh Yati, dari susuk yang kini terasa seperti makhluk hidup yang haus darah. Rumah mewah itu tak lagi terasa seperti istana, melainkan seperti neraka yang menunggu untuk menelan Yati sepenuhnya. Dan di luar, kabut belum pergi, menunggu dengan sabar, seperti predator yang tahu mangsanya tak bisa lari jauh. Kematian Mbok Siti seharusnya menjadi akhir dari perjanjian Yati dengan kegelapan, tapi malah menjadi pintu gerbang menuju neraka yang lebih dalam. Rumah mewah di kota, yang dulu berkilau dengan kemegahan, kini terasa seperti penjara yang dibangun dari tulang dan darah. Setiap sudut ruangan dipenuhi bayangan yang bergerak sendiri, setiap cermin seperti mata yang mengintip, dan setiap malam membawa suara-suara yang bukan dari dunia ini. Yati, yang kini hidup sendirian setelah Pak Hartono pergi dalam ketakutan tanpa penjelasan, merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Susuk di alat vitalnya, yang dulu dijanjikan sebagai kunci kekayaan,
kini seperti parasit hidup yang menggerogoti dari dalam, berdenyut seperti jantung iblis yang tak pernah diam. Yati mulai menyadari kebenaran mengerikan. Susuk itu bukan sekadar pemikat, melainkan gerbang bagi roh Mbok Siti yang haus balas dendam. Setiap malam, suara mertuanya bergema di kepalanya, bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri, dari tempat susuk itu bersemayam. Kau pikir kau bisa mengambil nyawaku dan hidup bahagia, Yati? Bisik suara itu, tajam seperti pisau yang mengiris jiwa. Yati mencoba menutup telinga, tapi suara itu seperti cacing yang merayap di pikirannya, tak bisa dihentikan. Denyutan susuk itu semakin liar, kadang terasa seperti cakar yang menggenggam organ dalamnya, kadang seperti ular yang melilit, membuat Yati menjerit dalam kesakitan yang tak bisa dijelaskan. Horor sejati dimulai saat Yati merasa tubuhnya bergerak tanpa izinnya. Suatu malam, saat kabut tebal kembali menyelimuti rumah, meski ia jauh dari kampung gelap, Yati terbangun di tengah malam, berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Dia tidak ingat berjalan ke sana. Bayangannya di cermin bukan miliknya. Wajah Mbok Siti, dengan kulit robek dan mata hitam kosong, menatap balik, tersenyum dengan gigi-gigi kecil yang seperti jarum. Kau sekarang milikku, Yati, kata bayangan itu, tapi mulut Yati sendiri yang bergerak. Suaranya bercampur dengan suara Mbok Siti yang serak. Yati menjerit, memukul cermin hingga pecah, tapi pecahan kaca itu seperti hidup, memantulkan wajah Mbok Siti di setiap serpihannya, tertawa seperti jeritan dari neraka. Kekayaan Yati mulai runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Rekening bank yang dulu penuh tiba-tiba kosong tanpa alasan, seolah uang itu lenyap ke dalam kabut. Perhiasan emas dan berlian yang ia simpan mulai menghitam, seperti logam yang membusuk, dan bau amis darah busuk semakin kuat, menempel pada setiap benda yang disentuhnya. Pria-pria yang dulu terpikat kini menjauh. Wajah mereka pucat ketakutan, seolah melihat hantu di balik kecantikan Yati. Pak Hartono, yang pernah begitu terobsesi, menghilang setelah mengaku bermimpi tentang Yati dengan mata merah dan tangan berdarah yang mencengkeram lehernya. Yati sendirian, terperangkap dalam rumah yang kini terasa seperti makam yang menunggu untuk menutup. Roh Mbok Siti mulai mengendalikan Yati dengan cara yang lebih mengerikan. Suatu malam, Yati terbangun di dapur, memegang pisau daging dengan tangan yang bukan miliknya. Dia merasa seperti penutup boneka, digerakkan oleh tali-tali tak terlihat. Di depannya, di atas meja, ada foto dirinya sendiri, tapi wajahnya telah berubah. Mata hijau seperti Mbah Gendruwo, dan senyumnya adalah senyum Mbok Siti. Kita butuh lebih banyak tumbal, Yati. Bisik suara itu dari dalam dirinya, dan Yati merasa tangannya bergerak sendiri, menggores foto itu hingga robek, darah hitam mengalir dari kertas, meski itu tak masuk akal. Dia menjatuhkan pisau, berlari ke kamar, tapi suara tawa Mbok Siti mengikuti, bergema di seluruh rumah seperti gema dari gua tanpa dasar. Tubuh Yati mulai membusuk dari dalam. Kulitnya, yang dulu halus, kini mulai mengelupas di tangan dan kaki, seperti kulit ular yang berganti, tapi di bawahnya bukan kulit baru, melainkan daging merah yang bergerak sendiri, seperti cacing yang merayap. Setiap kali ia bercermin, ia melihat wajahnya berubah perlahan, pipinya cekung, matanya mulai merah seperti darah, dan kadang, untuk sesaat, wajah Mbok Siti muncul di tempat wajahnya sendiri. Yati mencoba mencabut susuk itu dengan tangan, menggaruk-garuk kulitnya hingga berdarah. Tapi susuk itu seperti menyatu dengan tubuhnya, seperti akar pohon yang menancap dalam. Setiap usaha hanya membuat rasa sakit yang luar biasa, seperti ribuan jarum panas yang menusuk dari dalam, dan suara Mbok Siti tertawa lebih keras. Kau tak bisa lepas dariku, Yati. Kita satu sekarang. Yati mencoba mencari bantuan. Dia pergi ke dukun kota, seorang lelaki tua yang dikenal bisa mengusir roh jahat. Tapi saat dukun itu melihat Yati, wajahnya memucat. Ada sesuatu di dalam dirimu, anak muda. Bukan roh biasa, ini lebih tua, lebih haus. Hutan telah mengikatmu, katanya, menolak membantu, lalu menutup pintu dengan tangan gemetar. Yati kembali ke rumah, putus asa. Tapi rumah itu kini seperti hidup. Dinding-dinding berderit seperti tulang yang patah. Lampu-lampu berkedip hijau seperti api ritual di hutan. Dan kabut di luar jendela membentuk wajah-wajah pucat yang menatap dengan mata kosong. Yati mencoba melarikan diri, tapi setiap kali ia membuka pintu depan,
Ia hanya melihat kabut tebal yang seperti dinding, dan suara angin membawa bisikan Mbah Gendruwo, "Kau milik kami sekarang." Malam terakhir, horor mencapai puncaknya. Yati terbangun di tengah rumah, berdiri di depan cermin yang sudah pecah, tapi kini utuh kembali. Di cermin, ia melihat dirinya sendiri, tapi tubuhnya penuh luka robek, darah hitam mengalir seperti sungai, dan di belakangnya berdiri Mbok Siti, dengan wajah yang bukan lagi manusia, kepala penuh ular emas yang bergerak, mata hitam yang meneteskan air mata darah. "Kau akan jadi tumbal selanjutnya, Yati," bisik roh itu, dan Yati merasa tubuhnya ditarik ke dalam cermin, seperti ditelan oleh kegelapan yang hidup. Dia menjerit, tapi suaranya hilang, dan susuk itu berdenyut dengan gembira, seperti merayakan kemenangannya. Pagi harinya, rumah itu kosong. Tetangga menemukan pintu terbuka, tapi tak ada jejak Yati. Perhiasan dan uang telah menghilang, seperti ditelan bumi, dan cermin besar di ruang tamu hanya memantulkan kabut yang tak pernah pergi. Di kampung gelap, penduduk berbisik tentang Yati yang menghilang, tapi tak ada yang berani mendekati hutan. Di malam bulan purnama, beberapa orang bersumpah mendengar suara Yati dari dalam hutan, menjerit dan tertawa bercampur dengan suara Mbok Siti, seperti duet dari neraka. Susuk itu, bersama roh Mbok Siti, telah menyeret Yati ke dalam kutukan abadi, di mana ia menjadi budak kegelapan, terperangkap selamanya dalam pelukan hutan yang haus darah. Rumah mewah itu kini ditinggalkan, tapi kabut tetap tinggal, dan bisikan dari hutan terus memanggil nama-nama baru, menjanjikan kekayaan dengan harga yang tak pernah bisa dibayar penuh.